Shalom, saudara kasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, saya kira tidak ada hal yang paling kita inginkan dalam hidup ini ketika terjadi ancaman, ketika ada bencana, ataupun ketika ada serangan musuh, selain yang namanya perlindungan. Nah, saudara, saya ingat cerita dari papa saya pada tahun 1965 sudah terjadi konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia. Nah, saudara, itu masyarakat di perbatasan Kalimantan Utara. Pada waktu itu, saudara, tentu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran akan adanya ancaman serangan musuh, saudara. Lalu orang-orang kampung itu sudah menggali di kaki bukit sebuah lubang yang dalam. Kemudian mereka ambil pohon-pohon kelapa ataupun pohon bambu untuk dijejerkan dan menutupkan lubang itu sedikit, saudara. Kemudian ditimbun dengan tanah. Setelah itu, saudara, mereka mengajak seluruh keluarga masuk untuk berlindung di dalamnya, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka khawatir kalau ada peluru yang nyasar dan mengancam nyawa mereka. Nah, saudara, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan Mazmur 46 ayat 1-12 untuk melihat tentang keindahan Tuhan sebagai perlindungan kita, saudara ya. Mari kita membaca Mazmur 46 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan, untuk memimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara, Mazmur 46 ayat 1-12 yang baru kita baca merupakan nyanyian pujian yang menegaskan tentang Allah adalah kota benteng kita, yang tempat perlindungan umatnya dan sumber kekuatan yang teguh bagi umatnya, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Mazmur pasal 46 ayat 2-4 ini, saudara, di sini Mazmur berbicara tentang perlindungan Allah di tengah-tengah bencana, saudara ya. Nah, ini merupakan pernyataan iman ataupun pernyataan kepercayaan bangsa Israel sebagai umat Tuhan bahwa Allah adalah perlindungan umatnya. Allah adalah kekuatan umatnya. Allah adalah penolong yang sangat-sangat terbukti pertolongannya di saat-saat kesesakan, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya mengapa umat Tuhan ketika mereka berada dalam ancaman, mereka tidak takut. Walaupun terjadi bencana yang dahsyat, mereka tidak takut. Sekalipun bumi berubah-ubah dan goncang, mereka tidak takut. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut pun mereka tidak takut, saudara. Menarik ya. Nah, saudara, saya kira kalau ada ancaman semacam ini, kita tidak bisa pungkiri, kita pasti merasa takut. Tetapi ini sebuah pengakuan iman ataupun pernyataan iman daripada umat Tuhan tentang Tuhan sebagai pelindung umatnya, saudara ya. Lalu ayat 5-8 itu sudah berbicara tentang kehadiran Allah yang memberikan ketenangan bagi umatnya. Nah, saudara, menarik sekali karena kehadiran Allah disebut sebagai kota Allah, yaitu tempat kediaman yang maha tinggi, yang disukakan oleh aliran sungai, yang melambangkan kedamaian dan kehidupan yang menjadi sumber sukacita umat Tuhan. Sekalipun, saudara, sekali lagi di tengah-tengah situasi yang sulit.
Jadi saudara, di sini Allah ada di dalam kota tersebut menjadi jaminan saudara. Sehingga umatnya tidak akan khawatir ketika ada goncang. Allah akan memberikan kepada mereka pertolongan tepat pada waktunya. Walaupun bangsa-bangsa ribut dan kerajaan goncang, Allah sebagai jaminan yang berkuasa atas segala sesuatu. Nah, saudara, ayat yang ke-9 sampai 12 ini merupakan pengakuan akan kedaulatan Allah dan seruan untuk berdiam diri. Kita melihat di sini bahwa keyakinan bangsa Israel sebagai umat Tuhan, bahwa Tuhan sanggup untuk memusnahkan musuh-musuh mereka, dan Tuhan sanggup menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi dengan mematahkan, menghancurkan senjata-senjata musuh. Lalu saudara, di dalam ayat yang ke-10 itu sesuatu yang menarik sekali dikatakan, diam dan ketahuilah. Ini adalah perintah Tuhan untuk berdiam. Mengapa saudara? Artinya Tuhan ingin memberitahukan bahwa akulah Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan khawatir dengan keadaanmu, percayalah kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada janji Tuhan, janji penyertaan Tuhan bagi umat Tuhan. Tuhan semesta alam akan menyertai umatnya dan menjadi kota benteng bagi umatnya saudara. Saya dikasih dalam Tuhan, dunia kita hari ini juga saudara, banyak terjadi bencana alam. Lalu kita juga mendengar ada peperangan yang terjadi di sana sini saudara. Saudara, sekalipun itu terjadi, ketika katakan itu jauh dari kita tetap manusia yang penuh dengan kecemasan, kita khawatir akan dampaknya saudara. Nah, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita percaya kepada janji Tuhan. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa. Dan Tuhan yang menjadi perlindungan kita, saudara, bukan hanya berkata aku berjanji menyertai engkau, tetapi dia hadir. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara, untuk memberikan rasa aman kepada kita. Dia pasti dan selalu hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, untuk itu mari kita belajar untuk menjadikan Tuhan sebagai andalan tempat perlindungan kita yang aman. Tidak hanya keamanan bagi perlindungan tubuh kita, saudara, tetapi juga memberikan rasa aman, perlindungan bagi jiwa kita. Saudara, di saat-saat kita mengalami rasa aman dan nyaman dalam perlindungan Tuhan, di saat-saat itulah kita bisa menyaksikan, menikmati keindahan Tuhan sebagai perlindungan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang terus-menerus menguatkan kami dan memberkati kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu menjadikan Engkau perisai kami, tempat perlindungan kami yang teduh dan kokoh. Keindahan Tuhan sebagai pelindung bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami sekalian. Untuk puji-pujian nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.